Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Priyo Handoko, Sarjana Syariah Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu syarat memandikan jenazah. Masih membahas kitab Al-Wijazah fi Tajhizi Al-Janazah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan ke-7. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Jalan PAK Abdul Rahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu dan bisa melangkahkan hati-hati kita dan kaki-kaki kita semua untuk menuju kepada masjid ini dalam rangka mencari ilmu agama, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memahami tentang tata cara fikih, adab dalam menunaikan hak-hak anak Adam yang telah meninggal dunia. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua jalan yang jelas, perintah yang jelas, larangan yang jelas, sehingga kita bisa mengetahui mana saja jalan-jalan menuju ke surga, mana saja jalan-jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang adab yang pertama, fikih yang pertama tentang hak anak Adam, hak anak Adam yang telah meninggal dunia. Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya fikih jenazah itu memiliki 4 pondasi, 4 perkara. Pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Walaupun sudah kita jelaskan awal sebelum memandikan jenazah atau sebelum dia meninggal dunia, ketika sakaratul maut sudah kita paparkan tanda-tanda kebaikan ataupun keburukan dari kematian seseorang sudah kita paparkan pula. Maka alhamdulillah kita langsung berpijak kepada pasal ataupun poin yang pertama tentang adab memandikan jenazah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur terus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya syariat Islam ini, terkhusus apa yang kita pelajari saat ini yaitu ada cara khas, cara khusus untuk menunaikan hak seorang manusia yang telah meninggal dunia. Ingat, ini telah meninggal dunia ya. Terlebih lagi tatkala dia hidup.
Dan kita bahas sebelum kajian ini yaitu tentang akhlak. Itu juga pada hakikatnya memenuhi hak-hak anak Adam manusia tatkala dia masih hidup, berbuat baik, bertutur kata jujur, baik, benar dan seterusnya. Itu ketika kita menunaikan hak-hak mereka tatkala mereka telah atau masih hidup. Nah, ini tatkala manusia meninggal dunia tidak terlepas begitu saja. Kemudian kita tidak ada aturan yang mengikat untuk kita menjalankan hak dia yang mana dia telah meninggal dunia. Islam menjelaskan itu semua, menjelaskan kepada kita semua ternyata ada ilmu lagi, ilmu khusus membahas tentang tata cara menunaikan hak manusia yang telah meninggal dunia. Tidak lain tidak bukan kecuali itu semua bukti nyata, tanda bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna di atas kesempurnaan. Semuanya dibahas, tidak ada sedikit pun yang terluputkan dari syariat Islam. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan jelaskan secara singkat sebelum masuk ke prakteknya gitu, tata cara praktek. Ternyata di situ ada ilmunya sebelum mempraktekkan memandikan jenazah ini. Ada ilmunya dulu yang harus kita ilmui agar kita bisa mampu dan mudah dalam merealisasikan hak anak Adam tatkala dimandikan. Yaitu syarat-syarat yang memandikan jenazah ya, syarat-syarat yang memandikan jenazah. Ada beberapa poin yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah di dalam agama Islam syariat yang sangat lengkap, yang sangat sempurna tadi memiliki syarat dan memiliki rukun. Ada syarat, ada rukunnya. Itu pasti semua tata cara ataupun tuntunan Islam ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tidaklah di situ terdapat apa syarat. Tidak terdapat syarat ataupun rukun sebelum kita melakukan ataupun sebelum kita menjauhinya. Yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga apa? Amalan yang kita akan lakukan, perkataan yang akan kita ucapkan itu berlandaskan apa? Ilmu, tidak hanya sekedar berbuat semangat ya, berlandaskan semangat, berangkat dari orang yang semangat untuk beragama tanpa ilmu, begitupun juga mengatakan suatu perkataan yang tidak ada ilmu sama sekalinya. Nah, syarat itu apa sih? Ya, syarat itu apa? Insya Allah mungkin sudah disampaikan ketika masuk bab fikih sholat kemarin kan ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajibat, ada yang namanya as-sunanu, ada yang namanya makruhat. Tuh tentang fikih sholat. Mau tidak mau kita harus menghafalnya, apa yang syarat, apa yang rukun, dan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitupun fikih tentang adab tata cara menunaikan hak manusia yang telah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia saja ada adabnya, ada tata caranya, ada sunnahnya, ada tuntunannya. Enggak sembrono, enggak sembarangan. Dan ini terkadang luput di pandangan manusia, masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita, terkadang tidak tahu. Sehingga beramal menunaikan hak-hak orang yang telah meninggal dunia di atas kebodohan tanpa ilmu. Sehingga mendolimi si mayit gitu, banyak seperti itu. Melukai si mayit walaupun secara kasat mata tidak terluka karena ruhnya sudah hilang, sudah meninggal dunia. Nah, Islam datang menjelaskan itu semua. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini, dari kenikmatan yang ini, ya. Allah karuniakan kepada kita seorang Rasul SAW yang menjelaskan sunnah-sunnah ajaran tuntunan tentang menunaikan hak-hak anak Adam yang telah meninggal dunia. Langsung saja kita baca kaitannya dengan syarat-syarat memandikan jenazah atau orang yang memandikan jenazah. Oh ya, lupa tadi ya. Syarat itu apa sih syarat? Syarat itu kalau terjemahan ringkasnya itu di luar, rukun di dalam ya. Syarat di luar, rukun di dalam. Jadi kalau
ada syarat, kalau ada syarat tidak mesti sah, ya. Kalau ada syarat tidak mesti sah dan sah, ya. Atau sah. Setiap ada syarat tidak mesti sah atau tidak sah. Itu terjemahan singkatnya. Begitupun juga ketika tidak ada syarat, pasti tidak sah. Pasti tidak sah. Kalau syarat itu tidak ada, maka pasti tidak sah. Tidak sah apa suatu perbuatan, suatu perkataan. Kalau tidak ada syarat. Kalau ada syarat, setiap ada syarat tidak mesti sah atau tidak sahnya. Itu singkatan dari makna syarat, atau gampangannya syarat itu di luar sebelum beramal. Kita persiapkan dulu, terkumpullah semua syarat, barulah kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dari amaliyah ibadah Islam kita. Di luar ya. Nah, berarti kita harus siapkan dulu apa yang harus kita siapkan untuk kita menunaikan hak manusia atau anak Adam yang meninggal dunia. Di sini dalam buku ini masuk kepada pasal yang ke-7. Sekali lagi saya tidak baca semuanya, saya lompati saja mana yang saya anggap penting saya bahas, saya baca, saya sampaikan, gitu ya. Karena butuh pertemuan yang panjang. Walaupun bukunya ini Al-Wijazah, sekelumit ya, sedikit. Pasal yang ke-7 yaitu beliau menyampaikan 2 poin. Yang pertama, motivasi kita untuk menunaikan hak anak Adam yang telah meninggal dunia tatkala hendak dimandikan. Dari sahabat Abi Rafi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu atau ghafarallahu arba'ina marratan." Ghafarallahu arba'ina marratan. Barang siapa yang memandikan jenazah muslim, seorang muslim ataupun muslimah, kemudian fakatama alaihi, kemudian dia menutupi aib dari tubuh si mayit yang dia mandikan tadi, muslim atau muslimah tadi, ataupun kejadian-kejadian tatkala memandikan jenazahnya, kan ada aib tuh biasanya muncul, maka dia sembunyikan, hanya dia saja yang tahu, dan orang yang ikut serta dalam memandikan jenazahnya tadi, dia tutup, nggak dia sebarkan aib dari muslim atau muslimah yang dimandikan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia ini sebanyak 40 kali. 40 kali. Satu kali aja sudah luar biasanya, apalagi 40. Nah, ini adalah salah satu cara kita mendeteksi bahwasanya amalan itu luar biasa atau tidaknya, gitu ya. Adalah tatkala amalan tersebut disampaikan, diperintahkan, kemudian ada penjelasan, pemaparan bahwasanya pahalanya gede, ya, pahalanya gede. Seperti ini contohnya, diampuni selama 40 kali, itu menunjukkan perbuatan tersebut, amalan soleh tersebut mulia, indah, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Gitu. Berarti orang yang memandikan jenazah itu bukan perkara yang sepele, gitu loh. Ibadah yang mulia. Tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, puasa, dan seterusnya, gitu loh. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang menjelaskan pahalanya seperti ini, gede. Tatkala dia, tapi syaratnya apa? Syaratnya tidak dibongkar aibnya. Oh, tadi aku mandiin si fulan ini bawa busuk nian gitu ya. Kemudian kulitnya mungkin kayak gini-gini, luka, kemudian ada aib, mungkin ada yang jelek di badannya, dan seterusnya disebutkan, diungkapkan ke orang lain, tidak boleh. Dia tutup, syaratnya itu ditutup, maka dapat pahala. Kalau dibuka, maka percuma, justru malah dosa membuka aib seseorang yang tidak ada maslahatnya. Nanti kita bahas nanti. Ini kita bahas, baca hadisnya dulu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, atau apa, pahala ya, orang yang memandikan jenazah kemudian menutupi aibnya. Dalam riwayat lain, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang memandikan jenazah, menutup aib jenazah tadi, tidak dibongkar, tidak diekspos,
maka dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Yang mandiin ya. Meninggal dunia dalam keadaan bersih dari semua dosa-dosa. Bersih dari semua apa? Dosa-dosa. Seperti tatkala dia lahir, keluar dari rahim ibunya pertama kali. Di hari pertama dia menikmati kehidupan di dunia itu lahir. Paham ya? Kan gede kan kayak gini pahalanya atau ganjarannya kan? Kita umurnya 100 tahun misal. Sehari itu maksiatnya misal ya banyak lah kan gitu. Dikalikan 100 hari. Atau setelah tamyiz, setelah dewasa misalkan. Ya banyaknya luar biasa. Bisa jadi nggak terhitung dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hati dosa, lisan dosa, tangan dosa, mata dosa, telinga dosa, lisan dosa, apalagi semuanya dosa. Banyak banget dosa ini dan konsekuensi dari dosa itu apa? Adab. Apalagi dosa-dosa besar yang adabnya itu betul-betul disampaikan, dipaparkan, dijelaskan, menunjukkan dosa-dosa besar. Dia lakukan, kemudian dia qadarullah pernah memandikan jenazah dengan sesuai syarat-syaratnya. Dan dia ngerti tentang fikih jenazah, Masya Allah meninggal dunia dalam keadaan bersih dari segala macam bentuk dosa yang dulu dia pernah apa? Lakukan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari sifat Allah ataupun nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur. Ghafurur Rahim. Kalau kita baca Al-Quran di dalam Al-Quran itu apa? Innallaha ghafurur rahim. Inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nantilah kita cari waktu insyaallah ya. Kita bahas tentang kaidah ataupun fikih akidah tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting banget untuk kita pelajari. Jangan sampai ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah itu kalau di langit itu bukannya duduk, bukannya istiwa tapi istaulah berkuasa. Allah turun ke setiap sepertiga malam akhir itu bukan turun datnya tetapi rahmatnya. Tangan Allah itu kuasanya bukan tangan beneran dan seterusnya. Itu penting kita belajar. Seperti tadi Al-Ghafur yang saya singgung tadi. Salah satu tanda keistimewaan, kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla dari sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Maha Pengampun adalah tidak terbatasnya ampunan Allah. Tidak ada batasan. Misal, kalau manusia kita kiaskan, kita bandingkan dengan ampunan manusia, maaf dari manusia. Kan gitu, 1, 2, 3 kali taruhlah dia mau ngasih kita maaf. Ya sudah saya maafkan, saya ampuni. Ya karena kita mungkin bocah nakal kan gitu, diulangi, ya masa dia mau ngasih ampunan atau maaf lagi kan enggak, susah. Kenapa? Karena itulah sifat ampunan dari manusia atau maaf dari manusia yang terbatas. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala Anda bermaksiat bertriliun-triliun atau dosa-dosa Anda itu memenuhi muka bumi dan alam semesta, kalau Anda minta ampun sebelum kematian menjemput Anda ataupun hari kiamat, matahari terbit dari barat, maka tetap Allah kasih yang namanya ampunan. Masya Allah. Atau dosa yang banyak tadi, ya dosa yang begitu luar biasa banyaknya tadi, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang amat sangat kecil, sedikit. Betul nggak? Mandiin jenazah itu apa susahnya coba kayak kita mandi sendiri gitu. Tapi kan perlu ilmu, itu yang mungkin agak susah. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih jenazah gitu loh. Ada amalan-amalan yang mungkin sangat ringan, tetapi pahalanya gedenya luar biasa. Apa itu? Diampuni dosa-dosanya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Kita itu hidup di muka bumi ini kaum muslimin yang muslimat dimulai Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita itu 2. Enggak ada yang lain. Tujuan akhir kita tuh cuma 2. Apa itu? Ampunan dan rahmat Allah. Ampunan, jangan sampai kita bisa melihat, merasakan sedikit pun mencium bau neraka. Itu ampunan yang kita harapkan. Rahmat adalah bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. 2 itu.
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Surat Al-Imran ayat 185. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. 2, tidak banyak. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah? Belajar. Salah satunya ini, ternyata kok indah sekali. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cukup memandikan jenazah saja Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Tapi ingat, jangan malah karena Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya, gitu kan? Kemudian kita bermudah-mudah untuk bermaksiat. Tidak untuk itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla di sisi lain maha besar adabnya. Murka Allah Subhanahu wa taala juga besar di sisi lainnya. Jangan malah kita menganggap mudah-mudah. Ya, Allah di sisi lain maha sayang, cinta, maha pengampun. Tapi di sisi lain Allah juga maha murka. Murka ketika seorang hamba memaksiatinya, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau membuat Allah murka? Kan enggak, kan gitu. Kan enggak mau. Tetap kita maksimal untuk menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk dosa, maksiat. Walaupun terjatuh, bismillah, bertobat dan lakukan amalan soleh sehingga kita mendapatkan ampunan. Seperti itu. Gitu kan? Di dalam riwayat lain, lafaz lain adalah Nabi SAW mengatakan, waman kafanahu, tadi kan mandikan, ini sekarang mengkafani ya. Barang siapa mengkafani mayit tadi, kasahullahu yaumal qiyamah, Allah berikan pakaian kepada orang yang mengkafani mayit. Masya Allah, tadi kan mandikan, mengkafani sekarang. Barang siapa yang mengkafani mayit tadi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dia nanti pada hari kiamat pakaian dari sundusin istabraq minal jannah. Pakaian yang indah. Pakaian yang indah dari surga atau dari buatan di surga Allah Azza wa Jalla. Itu sudah tadi. Kalau yang sholat nanti ada hadis sendiri. Wa man hafarolahu hufratan fa'ajannahu fiha ajrallahu lahu ajra maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali, ini tukang gali kubur, kalau niatnya memang benar ya, tukang gali kubur, menggali kubur untuk si mayit tadi, ataupun orang yang memasukkan mayit tadi ke dalam kubur tadi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dia tempat yang terindah nanti pada hari kiamat, rumah istana yang terindah di hari kiamat atau di surganya kelak. Hadis ini tidaklah menjelaskan kepada kita semua kecuali untuk memotivasi kita untuk menunaikan hak anak Adam, berhati-hati juga menunaikan hak anak Adam yang telah meninggal dunia tadi, tidak sembarang, tidak sembrono. Itulah pentingnya kita belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak ngerti tentang tata cara adabnya seperti apa menunaikan hak anak Adam yang telah meninggal dunia, berlandaskan kata-katanya tanpa ada dalil, maka nggak dapat ini pahala gitu loh. Nggak dapat, percuma, capek doang. Atau salah niat dan seterusnya, nanti kita bahas. Baik, kita langsung masuk. Syarat apa saja sih yang harus kita pastikan itu ada di dalam diri si orang yang ingin memandikan jenazah tadi? Yang pertama, sesuai berangkat dari hadis yang sudah kita paparkan tadi, yaitu hendaklah dia orang yang amanah gitu. Orang yang apa? Amanah. Ya, semua amalan, semua kegiatan, keadaan tetap pentinglah yang namanya amanah. Terlebih-lebih lagi di sini. Apa maksudnya amanah di sini? Ya tadi nggak buka aib si mayit yang akan dia mandikan. Jadi kalau kita lihat ada orang pilihannya ada ABCD, yang ABCD ini suka bohong atau ngumbar aib, nggak amanah, ya jangan dipilih jadi orang yang memandikan jenazah tadi. Misal seperti itu, cari orang yang betul-betul amanah gitu, nggak mudah mengumbar aib kepada orang lain. Itu yang pertama. Kita jelasin lagi yang pertama.
Kecuali ada pengecualian di sini. Jadi pada dasarnya, pada hukum asalnya apa? Nggak boleh kita mengumbar aib si mayit tatkala kita melihatnya di saat kita memandikan di mayit tadi, tatkala kita memandikan mayit tadi. Itu hukum asalnya nggak boleh diceritain. Paham? Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Sebagaimana dikatakan yang dijelaskan oleh Ibnu Aqil rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan boleh kita mengumbar aib. Ini pengecualian ini ya, jangan sampai dianggap hukum asal mengumbar aib mayit itu boleh ya. Hukum asal nggak boleh, kecuali ada pengecualian saja, sedikit kalau pengecualian itu berarti. Satu adalah dia ini tokoh, ya, boleh kata beliau, dia ini tokoh ahlu bid'ah misalnya, tokoh ahlu bid'ah, tokohnya, kepalanya, pentolannya, ustadznya, dan seterusnya misalkan. Kemudian pas kita mandiin dia, muncullah sesuatu yang jelek dari tubuhnya gitu kan. Keadaan ketika kita mandikan dia muncul misalnya keluar, maka boleh kita ceritakan kepada orang lain aib-aib yang barusan kita lihat tadi. Apa tujuannya? Membungkam, menghilangkan statement-statement jelek yang pernah dia sampaikan kepada orang lain yang mengikuti dia tadi. Misalkan dia ini membuat tulisan tentang aliran dia ataupun ajaran yang dia buat, yang itu ajaran sesat dan seterusnya, dia meninggal dunia, kemudian kita lihat banyak aib atau banyak tanda-tanda buruk di situ, maka boleh kita ceritakan ke orang lain, terkhusus kepada orang pengikut-pengikutnya, terkhusus kepada murid-muridnya, tak masalah. Membuat mereka takut sehingga mereka pengikut-pengikutnya masih hidup tadi taubat kembali. Tak masalah kalau seperti ini. Itu ahlul bid'ah, khusus yang ahlul bid'ah karena kaitannya dengan agama, ajaran. Dia rusak itu ketika dia hidup. Paham? Nah, cara kita untuk mengembalikan orang-orang yang masih hidup dari pemahaman sesat dia, yaitu kita sampaikan salah satunya. Kan mereka pasti ngeri, masa sih ustadzku itu, Masya Allah, padahal dia kan kok matinya jelek banget ya, gitu kan nggak mungkin. Kecuali memang ajaran yang dia ajarkan ke kami ini jelek, sesat. Ya sudah kami rujuk. Nah, dapatlah hidayah mereka yang hidup tadi. Itu kan maslahat. Nah, satu. Kedua, pelaku maksiat, memang betul-betul pentolan maksiat, kecuali muslim yang memang ya kadang-kadang maksiat. Maksudnya memang betul-betul kurang ajar nih orang, betul-betul pelaku maksiat betul. Ya. Bahasa kita, bahasa kriminalnya apa? Residivis misalkan. Residivis. Gini, ketika kita mandiin dia, ternyata ini, ternyata itu, tak masalah kita ceritakan ke orang lain, biar orang lain tadi, oh itulah hukuman ya, bagi orang-orang yang bermaksiat ketika hidup, sehingga orang yang hidup itu mengambil pelajaran, tak masalah. Tapi ingat hukum asalnya apa? Tak boleh, kecuali memang ada maslahat di situ. Paham? Itu yang pertama. Kedua, an yabtaghi bidzalika wajh Allah, yaitu seorang yang memandikan jenazah itu betul-betul ikhlas. Ikhlas, tapi kita nggak bisa mastiin dia ini. Tapi kita masing-masing yang bisa menilai diri kita masing-masing tatkala memandikan jenazah, harus ikhlas. Harus ikhlas lillah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla saja. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan di awal-awal ketika kita membacakan hadis tentang pahala besarnya bagi orang yang memandikan jenazah. Ketika amalan itu ada pemicunya ataupun pendorongnya dari kejelasan ataupun penjelasan tentang ganjaran pahala dari orang melakukan suatu kebaikan, itu menunjukkan amalan tersebut indah atau tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena sebab itulah butuh yang namanya apa? Ikhlas gitu. Sehingga ditekankan oleh pengarang di sini. Karena eman bahasa Jawanya, sayang kalau pahalanya gede, ternyata ndak ikhlas gitu. Kan sayang. Sehingga ditekankan. Atau kebaikan secara umum misalkan. Nggak disebutkan ganjaran kebaikannya nanti yang dia dapatkan di akhirat.
Ya tetap ditekankan ikhlas, tetapi mungkin nggak terlalu. Ya ini amalan ini yaitu memandikan jenazah ini pahalanya gedenya luar biasa. Kan sayang kalau Anda itu mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dunia, kemudian Anda terluputkan dari ganjaran pahala yang begitu indah nanti di alam kubur kita ataupun di akhirat kita. Baik. Tetapi di sini ada catatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sepakat para ulama itu semua amalan itu harus ikhlas. Itu sepakat ya. Harus ikhlas. Ikhlas. Lillah, hanya kita haturkan kepada Allah saja. Tetapi ada persoalan di situ. Ada persoalan. Apa itu persoalannya? Bagaimana amalan yang kita lakukan tadi diikuti dengan ganjaran-ganjaran duniawi. Ganjaran-ganjaran duniawi. Tahu maksudnya ganjaran duniawi? Yaitu sholat misalkan. Kan sudah diteliti tuh kalau orang sholat tuh ketika wudhunya gitu ya. Ketika wudhunya ada badannya ini ada kesehatan di situ, nilai-nilai kesehatan. Ketika takbir nanti seperti ini badannya, kan sehat tuh. Ketika ruku badannya nanti gini, sujud ada manfaat dari segi kesehatan. Puasa juga seperti itu dan seterusnya. Itu ganjaran-ganjaran Ganjaran-ganjaran dunia. Paham sampai sini? Kalau diikut sertakan itu bagaimana? Contoh seperti ini tadi, saya memandikan jenazah atau saya ini memang orang atau tukang yang memandikan jenazah. Gitu kan? Kemudian dapat amplop setelah memandikan jenazah, mengkafani dan seterusnya. Boleh apa enggak diterima? Paham enggak maksudnya? Maksud permasalahan yang anak sampaikan ini? Paham ya? Nah, itu yang ingin kita bahas. Baik. Paham problemnya? Nah, sekarang kita jelaskan rinciannya. Di situ ada beberapa rincian, ada tiga pembagian. Yang pertama, kalau amalan yang kita lakukan tadi lebih berat, niatnya yang kita tancapkan di benak kita tatkala kita melakukan suatu amalan tadi, itu lebih berat dunianya, ganjaran dunianya lebih berat, lebih gede. Karena sholat ini pengen sehat, karena puasa ini pengen diet dan seterusnya. Besaran itu. Paham ya? Pertama ini. Maka dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala di akhirat. Sedikit pun tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan sedikit pun pahala di akhirat. Tidak mendapatkan sedikit pun pahala di akhirat. Ini kondisi yang pertama. Tetapi tidak berdosa. Tetap dia niatkan lillah. Tetapi istilah gini loh, ana sholat ya. Iya, memang anak lillah untuk Allah. Ada Allahnya di situ, niat Allah. Tetapi kan ternyata pas dideteksi ternyata sholat ini banyak manfaat dari sisi badannya. Maka ana minta disegerakan pahala di dunia itu, paham maksud ana? Bukan riya gitu loh, beda. Allahu Akbar, sholat, ada mertuanya atau calon mertuanya atau ada akhwat misalkan melihat dia, wow gitu kan, diindah-indahkan sholatnya, mutlak ibadah yang dia lakukan itu untuk orang lain tadi, gitu loh. Maka batal amalannya, nggak dapat pahala sedikit pun dan berdosa, dan itulah syirik kecil, riya gitu. Beda kaitannya dengan yang tadi. Jadi gini loh, kita itu beribadah itu kan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat di sisi Allah. Tapi kita minta segerakan di dunia itu loh, niat itunya. Kalau niatnya selain Allah ya jelas beda, tetap tidak boleh. Kayak tadi tuh loh, ana mandiin jenazah ini nanti pasarannya sekian, amplopnya sekian nanti. Nah itu. Boleh atau tak gitu kan? Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari poin ataupun pembagian jenis yang pertama tadi. Apa jenis pertama tadi?
betul-betul jomplang, betul-betul sangat tinggi ininya, niat untuk mendapatkan buah ganjaran di dunia, sangat tinggi. Surat Hud ya, surat Hud ayat 15. Itu landasannya. Surat Hud ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasannya. Jelas ya kalimat ini? Ya, jelas? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Pasti kami akan berikan balasan dari amalan mereka tadi, dari amalan atau amalan soleh mereka tadi kepada mereka. Jelas gak kalimatnya itu? Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, ganjaran di dunia, dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasannya, kami segerakan kepada untuk mereka di dunia. A'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dan di dunia mereka tidak akan mendapatkan kerugian. Seperti itu. Nah, ini ayat ini lah yang melandasi para ulama menjelaskan bahwasanya dia tidak mendapatkan sedikit pun di akhirat, hanya sekedar maslahat dunia, ya, maslahat dunia. Kecuali tadi diniatkan selain Allah, jelas riya tidak boleh, syirik kecil. Kemudian adapun para ulama juga sebagian di sini ada perselisihan, di sini juga ada perselisihan para ulama. Ada perselisihan para ulama juga menghukumi orang yang semacam ini yang lebih condong kepada ganjaran dunia. Ada yang mengatakan tidak dapat sama sekali ganjaran di akhirat, hanya sekedar di dunia saja, dan tetap tidak mendapatkan dosa. Ada yang mengatakan seperti Abul Abbas Qurtubi, bahkan dia telah melakukan suatu kemaksiatan, tetap dikatakan melakukan suatu kemaksiatan. Yang pada intinya kita nggak boleh seperti itulah, usahakan jangan seperti itu. Kondisi yang kedua, an yabtaghiya bi amalihi wajha Allah wa yaqsida ma'a dzalika tahsila al-hududi wal fawaid di dunia. Dia betul-betul mengharapkan apa yang di sisi Allah, tapi plus, ada plusnya. Ada plusnya. Berarti apa 50-50? 50-50. Dia betul-betul mengharapkan surga beserta isinya dan rahmat Allah Azza wa Jalla, tetapi di sisi lain juga dia kepingin biar sehat ketika puasa, biar enak badan ketika setelah sholat tahajud dan seterusnya. Apa hukum dari orang jenis yang kedua ini? Maka para ulama di sini mengatakan tak masalah. Tak masalah. Kalau memang niatnya berangkat dari lillah tetapi dia minta lain dari sisi di dunia disegerakan, maka amalan solehnya tidak terkurangi sedikit pun. Tidak terkurangi sedikit pun, tak masalah. Berarti dia mendapatkan dua, dunia dan akhirat. Jadi ana mau puasa nih biar sehat, tetap ana minta surga Allah Azza wa Jalla, itu tidak masalah. Karena itulah konsekuensi syariat Islam. Jadi syariat Islam ini ketika kita jalankan tidak serta-merta hanya maslahat untuk akhirat, enggak. Dunia juga banyak. Dunia juga banyak gitu loh. Tapi tetap kita peruntukkan Allah Azza wa Jalla, apa yang di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang parahan, yang lebih parah, yaitu
dunia yang lebih tinggi gitu ya, dunia yang lebih tinggi daripada akhirat. Hampir sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi betul-betul sama sekali ya, dia kepingin dunia, tetapi di sini ya akhiratnya sedikit tapi dunianya lebih banyak. Maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun juga sama. Tetapi kata Syekh Muhammad SAW bisa jadi dia berdosa. Bisa jadi dia berdosa walaupun di situ ada niat untuk mendapatkan surga akhirat seperti itu. Apalagi yang betul-betul tanpa ada niat sedikit pun untuk mendapatkan keridhaan atau rahmat Allah SWT di akhiratnya kelak. Seperti itulah kondisi-kondisi orang tatkala meniatkan sesuatu, tatkala dia ingin mendapatkan dunia dan akhirat dari amalan solehnya. Pada dasarnya, pada intinya, tetap kita kedepankan ringkasannya, singkatannya dari apa yang kita sampaikan dari sisi landasan amalan soleh kita, yaitu niat, betul-betul kita kedepankan amalan soleh yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di situ ada sedikit niat untuk mendapatkan duniawi, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas niat kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan ganjaran Allah di akhirat kita kelak. Jadi pada dasarnya amalan itu harus ikhlas lillahi azza wa jalla. Jadi amannya, selamatnya kita fokuskan kepada niat untuk mendapatkan rahmat Allah di sisinya kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti ada embel-embel di situ maka tidak masalah. Misalkan niatnya memang ingin mendapatkan pahala, kok malah dikasih amplop, maka tak masalah. Tetapi jangan sampai itu jadi tujuan utama. Itu kata kuncinya seperti itu. Jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama kita lillah. Makanya Allah SWT sering menjelaskan kepada kita semua, dunia itu kalah nikmatnya daripada akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu atau akhirat itu lebih abqa, selama-lamanya, dan lebih indah, lebih baik. Itu Allah SWT berikan motivasi kita untuk betul-betul mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 baru ya, syarat orang yang memandikan jenazah. Pertama, orang amanah dan betul-betul ikhlas. Lanjutnya sedikit ya, Mbak. Ketiga, sesuai dengan wasiat orang yang memang diwasiati. Jadi si mayit sebelum meninggal dunia ngomong ke orang yang di sisinya, nanti kalau saya mati, yang mandiin ini ya, gitu ya. Yang mandiin ini, maka dia yang lebih berhak untuk memandikan si mayit yang mewasiatkan kepadanya. Tapi syaratnya juga sama dengan syarat-syarat sebelumnya. Betul orang-orang yang memang amanah. Kalau yang diwasiatkan orang yang nggak amanah, ya nggak boleh ditunaikan amanahnya, nggak boleh ditunaikan. Tetap itu sesuai dengan syarat yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Itu juga kemudian dia juga harus ngerti fikih jenazah, juga harus ngerti. Memang dia ngerti tentang ilmu tata cara memandikan jenazah, mengkafani dan seterusnya. Jadi yang ketiga adalah memang dia diwasiati, ya. Diwasiati dari si mayit tadi. Walaupun orang yang jauh, bukan nggak ada kaitannya dengan keturunan dia ataupun darah dia, walaupun tidak masalah. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi tadi. Orang amanah, ngerti ilmu fikih tentang memandikan jenazah dan seterusnya. Itu yang ketiga, wasiat ya. Wasiat. Keempat, hendaklah ya. Ini juga masuk syarat ya, tapi syaratnya tentang tempatnya, keadaan dari memandikan jenazah tadi, yaitu
hendaklah tempat yang di syarat yang keempat, hendaklah tempat yang akan digunakan untuk memandikan jenazah itu betul-betul tertutup rapat-pat gitu ya. Kanan kiri semua penjuru, begitupun atap di atas harus tertutup. Kalau yang di atas tidak harus ya. Anyakuna makanut taksil masturul jawani biwasaqfi. Hendaklah tempat, syarat yang keempat adalah hendaklah tempat yang akan digunakan untuk memandikan jenazah itu betul-betul tertutup. Ya minimal lah kanan kiri depan belakang tertutup segi empat misalnya kan. Kanan kiri pokoknya sisi-sisi samping tutup. Lebih bagus lagi di atas ditutup. Ini maksudnya berarti di ruangan misalkan. Lebih amannya di situ. Kenapa? Allah Ta'ala hikmahnya adalah di atas bisa jadi nanti ada orang main drone misalkan. Ada pesawat, ketangkep Google Map misalkan. Google Earth dan seterusnya. Atau bisa jadi jin yang terbang, itu kan ada jin yang terbang melihat dan seterusnya. Paham? Jadi pada intinya kalau bisa ditutup semua sisi, tutuplah. Kalau ada ruangan, pakailah ruangan itu untuk memandikan jenazah tersebut. Misalkan tempat wudhu ini, ditutup di sini, maksudnya tutup. Dijaga, baik di sana, baik di sini, nggak boleh ada yang masuk. Misalkan. Tutup. Kenapa seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT? Adalah tatkala kita mandi, apakah kita mau diintip kan gitu? Mau nggak kita mandi gitu ya? Terbuka gitu. Atau di sebagian sisi ada yang terlihat misalkan kamar mandi yang bolong-bolong. Anda mau mandi di tempat tersebut? Kan nggak mau. Betul-betul tempat yang sepi, tertutup rapat, jangan sampai terlihat. Makanya Anda sarankan ketika kita membuat WC gitu ya, atasnya juga tertutup. Entah di sekolah, entah di masjid, tertutup WC itu. Nah biasanya kan yang bagian atas yang terkadang tidak ditutup. Kenapa? Beda nggak sensasinya? Ketika mandi, buang air besar buang kecil, ketika atasnya tertutup, sama enggak? Sebelahnya juga ada orang, misalkan satu jejer kamar mandi 3/4. Kan ada ini, ada suara-suara bom di situ kan? Nah kalau misalkan nggak tertutup, kebuka, dia malu-malu, betul nggak? Kalau misalkan tertutup kan ya sudah, nggak ada apa yang dimalukan. Tertutup, insya Allah nggak ada yang tahu. Sebelahnya juga gitu juga sebelahnya. Ada orang sebelahnya misalkan terbuka kan kita malu-malu. Itu hikmahnya gitu. Nah itu aja manusia ketika hidup kita ini ya mandi aja nggak mau dilihat orang, suaranya juga apa yang kita lakukan di dalamnya juga malu kalau terdengar dari orang lain. Begitupun mayit walaupun dia masih telah meninggal. Jadi kaedahnya adalah perlakuan ini kaedah umum. Silakan dicatat dengan tinta emas ya, walaupun tidak ada emas. Warnanya apa? Yaitu apa? Hak si mayit sama haknya ketika dia hidup. Hak si mayit sama haknya tatkala dia hidup. Hak si mayit, orang yang meninggal dunia, sama haknya tatkala dia hidup di dunia. Oleh karena sebab itulah nggak boleh diinjek kuburan, nggak boleh dudukin. Masa Anda ketika tidur diinjek mau? Kan nggak mau. Ataupun nanti ketika kita bahas lebih dalam lagi ketika ada luka-luka misalkan. Ada luka-luka. Itu tidak perlu disiram. Nanti kita bahas secara detailnya. Bagaimana kondisi tubuhnya bonyok, hancur misalkan. Mutilasi terpotong-potong. Bagaimana? Nanti ada caranya. Nggak mesti harus disiram. Nggak mesti harus dibasuh. Ada teknik-teknik lain lagi. Nanti kita bahas insyaallah ya. Itu perlunya ilmu. Bagaimana ada luka 1, 2, 3, apakah disiram semua? Itu juga tidak boleh kita siram. Kalau ada luka tidak boleh disiram. Sebagaimana tatkala ketika luka kita di dunia, ketika masih hidup, ada luka mau disiram? Kan adit gitu kan? Walaupun dia meninggal, kalau secara kasat mata kita hukumi di dunia, dia ini kan ruhnya udah hilang. Tidak mungkin dia ngerasain sakit. Kalau ditinjau dari kitanya. Tapi tetap kita perlakukan dia sebagaimana ketika dia hidup, tak boleh gitu ya. Begitupun ketika menjauhkan mata-mata orang lain dari dirinya, usahakan betul-betul dimaksimalkan untuk menutup segala sisi. Paham sampai sini?
Itu. Berarti poin yang keempat ini ada hubungannya dengan poin kelima. Apa itu? Yang memandikan jangan banyak-banyak. Gitu. Yang memandikan jangan jangan banyak-banyak. Secukupnya, sekebutuhnya saja. Cukup satu orang, tak masalah misalkan. Ya sudah, kalau misalkan satu orang ya satu orang. Tidak perlu dua orang misalkan. Udah start nanti bangun takut gitu kan. Biasanya orang kan gitu kan takut. Misal ngajak kawan duonya. Kalau misalkan bisa siko ya siko, wajib siko misalkan. Sekarang kan budak kecil, misalkan badannya kecil, nggak perlu dua orang, ya sudah satu orang. Karena mungkin badannya mudah dibolak-balikkan. Kalau gemuk misalkan kayak anak panjang ya taruhlah 3 lah atau 2. Sesuai kebutuhan. Dan makruh hukumnya. Kalau makruh itu apa maksud sih? Apa maksudnya makruh? Kalau dikerjakan tak berdosa tapi ditinggalkan berpahala. Tapi kan kita ngambil yang aman kan, ninggalin aja dapat pahala insyaallah pun tak berdosa melakukan yang tersebut. Yang mandiin yang seperlunya saja. Orang yang memang memandikan, nggak ada hubungannya dengan kegiatan memandikan jenazah tadi. Jangan sampai ada keluarganya pengen lihat, nonton, apalagi live streaming. Aduh, la ilaha illallah. Nggak boleh kayak gitu kan, banyak kayak gitu kejadian-kejadian kayak gitu. Di upload di YouTube. Ah, ilah Allah. Ada seperti itu. Kecuali memang ngajarin belajar nggak masalah. Dia malu lah gitu kan, masa mandi dilihat banyak orang. Sama ketika kita juga gitu. Nggak mau kan kita mandi misalkan di kali telanjang bulat kan nggak mau. Seperti itulah perlakuan kita kepada dia yang sudah meninggal, walaupun sudah meninggal dunia. Tetap kita terapkan hak dia tatkala dia sebagaimana dia menghindar ketika hidup, seperti itu. Jadi seperlunya, jangan banyak-banyak. Misalkan satu ya satu, jangan berlebihan. Misalkan orang yang krempeng dimasukin 2 orang yang mandiin, ya jangan. Ya walaupun boleh, tapi makruh. Jangan banyak-banyak, secukupnya. Apalagi yang kita lihat di masyarakat dibopong, tahu? Jadi bukan pakai meja, dibopong misalkan 3 orang, ada yang megangin bagian punggung kepala, kemudian perut, ada yang bagian bokong sampai kaki, dari 3 orang atau 4 orang megangin, yang satu nyiramin. Ya itu tidak perlu, bukan seperti itu tata cara memandikan jenazah. Ulah itu kan sudah jadi adat istiadat, Ustaz. Misalkan sudah kebiasaan kami, sudah terbiasa kami seperti itu. Ya sudah kalau gitu kamu mau saya mandiin bareng-bareng mau? Kamu mau gitu ya? Kami mandiin bareng-bareng. Ngapain mandiin? Saya bisa sendiri mandiin kan? Lah si mayit kan nggak bisa mandiin, jadi kita mandiin gitu kan. Tapi kan betul-betul kita minimalisir hak dia, jangan sampai aurat dia, jangan sampai banyak orang yang lihat gitu loh. Seperti itulah caranya kita. Itu singkatnya seperti itu. Syarat-syarat sah ataupun yang harus kita ketahui untuk memandikan jenazah ada 5 tadi ya. Walaupun sebenarnya banyak, tapi itu yang terpenting yang bisa kita sampaikan. Allahu ta'ala alam. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Tidak ada? Sudah cukup ya? Tidak ada. Dep, silakan. Wallahu ta'ala ini apa berkurang ataukah banyak yang izin dan seterusnya, silakan tetap dicatat ini absensinya, karena itu juga nanti salah satu syarat kelulusan ya, istilahnya dapat sertifikat kalau Anda betul-betul orang yang mumpuni dalam pengurusan jenazah saja. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.